Saya Mas Rendro dari lokal Lombok. Pagi ini kita akan ke salah satu pulau yang paling eksotik, yaitu Gili Trawangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rendro dari lokal Lombok. Ya. Jadi pagi ini kita akan ke salah satu pulau yang paling eksotik, yaitu Gili Trawangan. Jadi biasanya wisatawan itu mengambil pagi, tapi kita mengambil yang beda. Ya, pagi ini kita jalan-jalan dulu di beberapa tempat wisata juga, wisata tempat-tempat belanja, di mana peserta bisa melengkapi kebutuhan seperti sandal, topi, kacamata, baju ganti. Kemudian kita akan singgah foto di atas Bukit Malimbu. Ya. Setelah itu barulah ke pelabuhan penyeberangan. Akan tapi pelabuhan penyeberangan yang kita pergunakan bukan pelabuhan umum. Jadi pelabuhan penyeberangan umum yang ke Gili Trawangan itu namanya Pelabuhan Bangsal. Ya, jadi yang kita pakai pelabuhan Teluk Hare dengan mempergunakan speedboat. Ya, ini jarak tempuh sekitar 10 menit. Ya, 10 menit. Kemudian di Gili Trawangan kita sudah punya restoran. Di sana kita akan menggunakan restoran sebagai base camp, di mana tamu-tamu kita sebagian besar para pensiunan itu cari tempat yang adem. Alhamdulillah dipilih restoran yang adem, ya. Nanti tamu yang akan main di laut, setelah Gili Trawangan acara bebas. Kemudian setelah dari Gili Trawangan kita akan kembali ke Lombok. Kita akan makan malam di rumah makan Tanjung Bias. Nah, ini restoran baru juga, masih di kawasan Senggigi. Nama restorannya Sasaki Tanjung Bias. Dan setelah makan malam kita akan kembali ke hotel, istirahat dan acara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa menurut agama keyakinan masing-masing, dengan harapan perjalanan nanti menjadi perjalanan yang menyenangkan, dilancarkan oleh Allah, ya, diberi kemudahan, selamat dan sampai ke hotel kembali. Monggo berdoa, silakan. Lengkap Pak Agus. Oke. Jadi bagaimana istirahatnya, cukup dari malam Pak? Ya, Jadi walaupun di tengah-tengah kota, hotelnya nyaman juga, tidak ada kebisingan. Jadi di sini khususnya untuk kawasan Mataram, jam 9 udah sepi Pak. Ya, apalagi tadi malam minggu mereka pada kumpul ke kawasan Senggigi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan ke kawasan utara Lombok, di mana kawasan utara Lombok ini terkenal dengan pulau yang kecil, dikenal dengan nama Gili. Ya, nanti di situ ada pertama Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Dan yang paling terkenal ini Gili Trawangan. Selain mereka punya pemandangan bawah laut, di Gili Trawangan juga punya kawasan hotel dan restoran yang memadai. Jadi di situ ada ribuan kamar, di mana wisatawan bisa dengan mudah untuk langsung datang dan mendapatkan fasilitas akomodasi. Ya, kemudian selain bernama Gili Trawangan, pulau ini lebih dikenal dengan nama Gili Tralala. Jadi wisatawan asing itu agak kesusahan menyebut Gili Trawangan. Jadi mereka menamakan nama lain, yaitu Gili Tralala. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, Gili artinya pulau kecil. Ya, jadi Gili itu pulau kecil. Akan tapi kita tidak akan langsung pagi ini ke Gili, kita akan jalan-jalan dulu. Ya, di mana kebiasaan masyarakat Lombok, semakin pagi mereka ke pasar, semakin bagus barang yang mereka dapatkan. Jadi kita akan ke tempat yang dimana tempat ini
menyiapkan segala jenis hasil kerja pengusaha-pengusaha kecil, ya, pengusaha-pengusaha kecil seperti aneka jenis camilan, cemilan, cepuluhan. Nah, jadi di sini di setiap kampung punya kerajinan-kerajinan untuk kuliner sendiri, Pak. Nah, jadi sebagaimana UMKM mungkin orang dengar UMKM. Ya, tadinya kami mengirim rumput laut itu ke Surabaya untuk dijadikan bahan baku kosmetik. Akan tapi hari ini sudah mereka bisa fermentasikan menjadi aneka olahan dodol. Ya, seperti dodol yang berbahan baku rumput laut dengan aneka rasa. Ya, kemudian ada permen bahan rumput laut, bahkan ada kerupuk juga dari rumput laut. Nah, kemudian Lombok juga terkenal dengan kawasan yang sangat tropis. Ya, pada dasarnya madu di Lombok ini bukan berasal dari Lombok, Pak, dari pulau seberang, yaitu Sumbawa. Nah, jadi kalau madu yang bagus, semakin tropis daerah di mana madu itu berasal, semakin bagus kualitas madu. Jadi semua madu yang dihasilkan oleh lebah pada dasarnya mengandung air. Ya, jadi madu yang dihasilkan oleh lebah itu mengandung air. Jadi madu yang dihasilkan oleh bapak pasti mengandung emosi juga. Nah, jadi belum pernah ada wanita yang rela untuk dimadu nih, Pak. Ya betul, bukan begitu ibu-ibu? Ya, madu pun dia mengandung air. Semakin bagus kualitas madu tersebut, semakin rendah kualitas airnya. Untuk sementara yang paling bagus dari Timur Tengah, Pak. Nah, kemudian Konon Sumbawa ini punya madu yang kadar airnya rendah. Nah, kemudian aneka jenis madu yang ada yaitu madu hitam, itu mereka bilang madu akar, kemudian madu pohon. Kalau madu pohon ini rasanya beda-beda. Kalau dipanen di daerah asam, di pohon asam, madunya itu kok bisa rasanya asam, manis seperti nano-nano. Nah, ini madu yang dihasilkan di kawasan tebing, itu namanya madu putih, Pak. Nah, semua ini bisa Anda coba dulu. Anda coba. Kemudian mereka juga punya ramuan, yang dimana ramuan itu mereka akan campur madu, susu kuda liar, dan juga rempah. Ya. Nah, jadi di Sumbawa itu ada, di Sumbawa nih, itu ada kuda-kuda yang dilepas bebas. Kudanya dilepas bebas, Pak. Kuda dilepas bebas, ini kudanya liar. Kalau kudanya liar, konon bagaimana cara memerah susunya? Ya, jadi kudanya harus kuda jinak. Ternyata di Sumbawa nih ada bapak-bapak pensiuner yang bisa berkomunikasi dengan binatang dengan mempergunakan jampi. Benar, kalau bapakku yang dekat kudanya akur tenang, tapi kalau saya yang dekat kudanya kabur. Saya berpikir kudanya kabur apalagi cewek. Ternyata dia pakai jampi loh. Jampi ya. Nah, jampinya dulu sudah saya pelajari. Ya. Boleh. Ada yang single di sini? Yang kalau ini sudah tahu, jiwa saya sudah tahu, asal saya sering ketemu di kantor. Yang lain, Bu Lili. Bu Lili. Oke, Bu Lili, saya akan jampi Bu Lili dalam 2 menit. Bu Lili ini akan melihat saya sebagaimana pujaan hati Bu Lili. Cuman resikonya Bu Lili, jangan-jangan di dalam bus ini nanti ada nama yang Anda sebutkan. Kita janji nggak akan jadi masalah. Bagaimana siap Bu Lili? Siap. Siap, domisili sini nanti dibantu sama Mas untuk buat KTP Lombok. Wis purna gak mau Bu Lili. Ya, bagaimana Bu Lili? Wah, biasanya kalau ditantangin, wah cowok itu semangat. Ya, beneran ya Bu Lili? Bu Lili siap tinggal di Lombok? Suka dengan pelecing kangkung. Ya, kalau suka dengan pelecing kangkung boleh tinggal Lombok. Karena di setiap pagi Ibu Lili akan sarapan dengan pelecing kangkung. Ya. Jadi Ibu Lili, saya pernah pelajari itu jampi-jampi. Ternyata waktu saya ceritakan kepada pawang tadi, saya bilang ini akan saya pergunakan jampi untuk menjampi bule-bule yang ini. Ternyata pawangnya bilang ini hanya bisa untuk kuda. Kalau bisa buat wanita saya tidak akan menduda lama-lama katanya. Jadi pawangnya aja tidak mampu. Jadi bukan saya tidak mau Pak Bu Lili, tapi memang jampi saya bukan untuk Bu Lili, hanya untuk kuda saja. Ya,
kemudian senang Bu Lili. Atau saya kasih bantuan aja Bu Lili. Boleh Pak kasih bantuan buat Bu Lili. Oke, jangan batu cincin, pakai buah saja dah. Beli manggis di Bali lalu dibawa ke Lombok. Bu Lili manis sekali muka tinggal di Lombok. Balas ini, balas Bagaimana Bu? Balasnya nanti. Kasih mikir dulu. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti di tempat ini semua barang yang dijual itu ada testernya. Kenapa kami bawa pagi hari? Karena Anda sudah sarapan. Ya tentunya tester itu tidak akan dikonsumsi banyak-banyak. Tapi kalau sebelum makan siang, kasihan nanti kalian. Ya, jadi testernya itu sudah. Nah, ini jujur yang menyakitkan. Nah, jadi yang penting untuk bapak-bapak nanti silahkan coba madu yang sudah dicampur dengan susu budalian dan rempah. Itu bagi Anda perokok, itu setelah minum ramuan ini enak napas. Ya, jadi semacam kita sudah daki gunung, baru turun gunung seminggu, itu napas enak. Nah, kemarin kita sudah mendaki, berarti bukan gunung, bukit kecil. Walaupun bukit juga ada peserta yang memang merasa seperti mendaki bukit yang tinggi. Karena ini kebiasaan. Ya, jadi yang pegal-pegal tadi malam, ini nanti bisa ngambil juga minyak sumbawa, Pak. Nah, jadi minyak sumbawa ini proses pembuatannya itu dari kelapa hijau. Cuman ngambil buahnya itu nggak boleh dipetik langsung dibuang. Mereka ambil satu, gigit, turun. Nah, proses pembuatannya itu yang buat ini mesti pakai meditasi khusus. Ya, ada puasa dan ada jadwal tertentu. Dan ini bagus kalau seleo, kemudian sakit gigi atau digigit serangga, digigit ular bahkan. Ya, jadi itu namanya minyak sumbawa. Nah, nanti bisa dicoba juga dan minyak lainnya. Nah, jadi minyak oles boleh. Nah, ini tempatnya tidak jauh lagi nih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau seandainya nanti Anda bisa mendapatkan segala jenis baik camilan 9, kemudian ini nanti sifatnya akan dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Karena Malang itu pusat oleh-oleh segala jenis makanan. Mungkin ada yang istimewa dari sini, ya boleh nanti di sini akan bantu untuk packing. Nah, jadi ada mereka punya packing sendiri, tinggal tulis nama, boleh dititip di bus, jadi nggak perlu capek bawa ke kamar. Jadi besoknya kita akan jemput untuk check out. Nah, jadi kalau memang dipercayakan nanti atau dibawa ke kamar kembali nggak apa-apa. Jadi mereka punya alat packing sendiri. Nah, kemudian setelah dari tempat yang satu ini, Bapak dan Ibu, kita akan ke mungkin yang tadi kita khususkan untuk bapak-bapak. Nah, yang selanjutnya barulah buat ibu-ibu. Nah, jadi sebagaimana yang tadi Anda saksikan baik di semalam di restoran, kemudian tadi di depan hotel, banyak yang jual mutiara. Lombok ini dikenal sebagai kawasan mutiara semenjak Lady Diana. Lady Diana pernah loh singgah di NTB. Tapi tinggalnya di sebelah hotel Anda. Namanya Lady Diana. Ada yang punya nama Diana sini? Iya. Ya. Jadi Lady Diana pernah loh singgah di sebelah hotel Anda. Itu sebelah jauh lagi. Nama pulaunya Pulau Moyo. Ya, nama hotelnya Aman Wana Resort. Ya. Aman Wana Resort itu ada di Pulau Moyo, Pulau Sumbawa. Nah, itu ada 17 kamar saja, Pak. Jadi hotel semacam di Gili Trawangan, cuman private island. Jadi wisatawan yang ke situ kalau nanti Bapak punya kesempatan, kalau mau ke Amanwana nanti dijemput dengan speedboat sendiri, bahkan dia punya helipad juga. Nah, jadi itu pulau kecil. Ya, Bapak dan Ibu, kita berada di Bandar Udara yang lama. Jadi sebelum 2011, jika Anda datang ke Lombok, itu Anda akan mendarat di sebelah kanan. Ini bandar udara, namanya Bandar Udara Selaparan. Nah, sayangnya sampai hari ini belum dikelola secara maksimal, masih terbengkalai. Nah, jadi silahkan nanti bagi yang punya ide, boleh ini kepunyaan bukan Angkasa Pura, Angkatan Udara.
Nah, jadi boleh nanti masukkan proposal ke Angkatan Udara. Katanya dulu akan dibuat pusat perbelanjaan. Nah, jadi untuk latihan terbang pesawat-pesawat tempur tidak jadi. Ini 2011 ditinggalkan. Jadi semenjak 2010 ya sudah banyak bangunan-bangunan yang ditinggalkan dan terbengkalai. Nah, jadi tadinya Bapak dan Ibu ini kawasan jalur hijau semua, masih termasuk kawasan Bandar Udara Lama yang dikelola oleh Angkatan Udara, di mana Angkasa Pura sudah punya bandar udara sendiri yang ada di Tanah Aung, Lombok Selatan. Ya, jadi Bandara Izam itu lokasinya ada di Tanah Aung, Lombok Selatan. Oke. Oh, nggak nyadar kalau di syuting. Alhamdulillah di setiap teluk Lombok ini mereka punya air laut yang ketinggian kadar garamnya mampu membentuk mutiara itu bercahaya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga itu warna. Mereka suntikkan pigmen warna, di mana pigmen warna ini
gimana Pak setelah kita nyebrang pakai speedboat? Sangat nyaman sekali. Nyaman ya. Bagus. Nggih, empuk nggih ya. Beda tipis kali anu nggih nunggangi jaran ya. Jarang banget Seru. Lah tengkek boyoke nggih ya. Lah Seru banget. Seru nggih. Matur nuwun. Emang nyemplung sih seprapat ya? Sikilid aja. Nyemplung ya toko pulau mah. Sikilid ya, mata kaki. Patroli kalau Mas. Mantap, tapi ini belum nyoba Gili Trawangan jadi masih kurang. Oh ya, mantap. kalau kita di Habis Gili ini, Terawang mungkin itu bisa ke gili-gili yang lain ya. siap, pokoknya yang Gili-gili itu yang lain ya. Nggih. Semoga bisa liburan dengan bahagia ya. Mantap, amin, makasih. Amin. Sip. Oh, berdua aja ya, Pak. Oh, duet. Besti ini iki ya. Pun ping pinten, Pak? Nomor iki pun ping pinten? Sekali ya. Ya paling kan nanti coba keliling-keliling, Pak. Yang jelas di sini tidak ada kendaraan yang pakai bahan bakar. Ya. Bahan bakar ini bahan bakar sebo iki. Goreng. Nggih. Lah, sip. Oke, Bu, sampai di sini tadi gimana kesan-kesannya? Menakutkan? Enggak. Mengkhawatirkan? Senang nggih ya? Nggih. Mantap nggih. Napa sering nggih numpak perahu ngoten niku? Ya waktu rekreasi saja di laut. Oh, ngoten nah. Mboten wonten rencana tumbas kapal ngoten. Rencana. Apa? Ada. Oh, maem kapal. Enggak, rencana ada. Ada ya? Sik nabung nggih ya? Nggih. Nabung. Nggih. Muga-muga terkabulkan nggih ya. Amin. Amin. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum Bu, Pak. Terus Budi, kalau aku sama Bapak sama Ibu ini sudah tidak banyak bertanya ya. Tentunya sudah beberapa kali ya. Udah 3 kali ini. 3 kali nggih. Nah, napa malih Pak Taufik nggih ya. Sawenengane worawiri nggih Pak nggih. Ora rekreasi worawiri. Niki request teng Bunaken iki. Oh Bunaken. Oh mantap pun nggih. Pak Jus, tak jatare Pak Jus. Terus pundi Pak, Bu? Nggih, terus pundi? Sampai di sini perjalanan ini wau mengkhawatirkan ragu atau terus pundi? Ya pertama-tama ragu. Ragu, Akhirnya ragunya hilang. Oh ngoten nggih. Lanjut jadinya. Nggih, saged di tularaken ten tangga-tangga nggih ya. Tapi seneng ngono lho. Lho, lah nggih niku sing bahagia nggih ya. Nggih pun monggo dilanjut. Bu, kali yugane. Bisa kita disiap. Nggih. Selamat menikmati nggih. Terus pundi Pak sampai di Gili Trawangan iki? Alhamdulillah. Pertama-tama Nggih. Mantap nggih ya, Mbak ya. pertama-tama ragu-ragu, selanjutnya terserah Anda. Oh, terserah Anda nggih. Napa tasik sepindah mriki nggih? 3 kali. Oh, 3 kali masih ragu nggih ya? Yang nyonya. Oh, pertama. Kalau Adik? Pertama Mbak. Pertama. Ya mungkin ini bisa ditularkan di kampung nggih, Pak nggih. Siap. Bahwa Gili Trawangan itu hanya ada di Lombok. Enggak buka cabang lain tentunya nggih ya.